Halo saudara, mungkin saudara pernah mendengar istilah plesetan dari akronim BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Saudara, plesetan ini digunakan untuk menyindir sebagian orang yang kehidupannya pas-pasan, gajinya ya secukupnya, tetapi ingin tampil mewah dan tampil hedon. Dan beberapa saat ini juga muncul konten-konten, entah itu di TikTok maupun di YouTube, menunjukkan bahwa seseorang itu menjadi seorang sultan dengan segala hal yang dia pakai, dia makan, rumahnya, dan segala kemewahan yang terjadi. Saudara, dan bahkan hal seperti ini pun juga seringkali dilakukan di kalangan kita sebagai orang percaya. Untuk menunjukkan siapa kita berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik. Sampai mungkin, mohon maaf, seringkali banyak orang yang berhutang demi supaya dilihat hidupnya ini baik di mata orang-orang di sekitarnya. Saudara, lalu apa sebenarnya kata firman Tuhan? Gaya hidup seperti apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini tetap menjadi terang, hidup kita tetap menjadi garam, hidup kita menjadi surat yang terbuka, dan setiap orang boleh melihat Kristus dalam diri kita. Saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasalnya keempat ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal." Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang di dalam kehidupannya dia bukan hanya sekedar menerima hidup dari jemaat yang dia layani. Dia pun juga bekerja, dia membuat tenda, dan hasil tenda yang dia jual, dia pakai untuk mencukupi dirinya, dia pakai untuk mencukupi pelayanannya dari daerah ke daerah. Paulus tahu sekali apa artinya kelimpahan. Dia tahu masa-masa ketika dia punya penghasilan yang besar atas penjualan tendanya, dan dia bisa pergi ke sana kemari dengan sangat gampang. Tapi Paulus juga tahu apa artinya kekurangan. Di saat tidak ada lagi makanan yang harus dimakan, di saat transportasi begitu sulit, dan benar-benar mengandalkan jemaat yang ada saat itu. Tahu nggak saudara, yang dipilih oleh Rasul Paulus adalah, dia mengatakan di kalimat yang terakhir, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal." Saudara, kalimat ini sangat indah. Sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Artinya apa saudara? Karena ketika manusia dikatakan cukup enggak, manusia tidak pernah puas bukan? Manusia tidak pernah merasa cukup bukan? Tetapi Paulus mengatakan, aku belajar untuk mencukupkan diri. Saudara, maukah engkau dan saya pada hari ini? Kita mau belajar, kita dididik oleh Tuhan, bukan untuk merasa seperti orang kaya dan memamerkan apa yang kita punya. Atau di tengah-tengah himpitan ekonomi kita berpura-pura kita seperti orang punya. Atau jika memang engkau benar adalah orang yang sangat kaya dan engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa, apakah engkau benar-benar mengerti apa artinya belajar merasa cukup? Saudara, hari ini bagi engkau yang mempunyai akun-akun online shopping gitu ya, mungkin di dalam keranjangmu begitu banyak item yang sudah engkau masukkan. Mari berpikir kembali. Apakah item-item itu benar-benar item yang kau perlukan? Apakah itu hanya sebuah keinginan? Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika itu menjadi sebuah keinginan, maka engkau hanya sekedar masukkan dalam daftar keranjang belanjaan. Tapi ketika itu adalah kebutuhan, maka Tuhan pasti akan mencukupi. Saudara ingat, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pasti cukup. Tapi yang membuat tidak cukup adalah engkau dan saya sebagai pengelola seringkali tidak berhikmat dalam menyalurkan
setiap berkat yang Tuhan berikan. Hari ini, mari kita mengevaluasi kehidupan kita dalam menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ketika engkau dalam kondisi yang sulit hari ini, belajarlah untuk menerima kondisi itu. Ingat, tidak selamanya engkau sulit. Ketika engkau terus berusaha, Tuhan akan memberkati usahamu dan engkau akan menjadi berkat. Bagi engkau yang hari ini merasa kondisi finance-mu sangat baik, engkau mengalami promosi dan gajimu dinaikkan berkali lipat. Ingat, ketika Tuhan menambahkan jumlah berkat-mu, jangan engkau meningkatkan standar hidupmu, tetapi tingkatkanlah standar memberi. Karena dengan engkau memberi, engkau akan menjadi kaya. Mari kita mengevaluasi kehidupan kita dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.